Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Afilia Mawarsantika dengan NPM 234101155. Saudara tersangka penistaan agama Lina Mukerji diperiksa maraton oleh penyidik Polda Sumatera Selatan. Tersangka penistaan agama Lina Mukerji dikenakan pasal berlapis akibat kontennya di media sosial. Berita pilihan terakhir saudara Lina Mukerji divonis 2 tahun. Melanggar Undang-Undang ITE, TikToker Lina Mukerji divonis hukuman 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Lina pun kaget dengan putusan hakim karena dirinya telah berulang kali meminta maaf. TikToker Lina Mukerji divonis hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp250 juta di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Bismillah, lupa. Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga. Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Cuman pengen rasain kayak apa sih rasanya kriuk babi yang rame di, ya Allah, dipecatin dari kartu keluarga. Nggak seenak yang orang cerita di TikTok sih aku ya, kalau aku be aja. Ya Allah, takut ada yang masuk puskesmas ini keluarga aku. Maafkan aku ya, cuman konten kok. Sebelum masuk ke kasus, di sini saya akan menjelaskan apa itu media sosial. Media sosial adalah suatu platform daring yang memungkinkan para pengguna yang dapat berinteraksi, berbagi konten, serta terhubung dengan orang lain melalui media elektronik. Contohnya termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok, dan juga lainnya. Dalam menggunakan platform ini, kita tidak hanya berinteraksi tetapi bisa mengetahui berbagai informasi yang sedang viral contohnya. Tetapi memang dalam menggunakan jejaring sosial, kita dapat lebih berhati-hati dalam penggunaan. Tanpa kita mencari informasi, kita dapat termakan hoaks atau berita yang tidak benar. Dalam menggunakan media sosial, kita dapat berkreasi di dunia maya, seperti membuat konten yang menghibur, bahkan menggunakan media sosial sebagai tempat curhat terkait dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini seolah menjadikan media sosial sebagai tempat yang bebas untuk mengekspresikan diri tanpa adanya batasan. Di dalam kebebasan ini tidak luput dengan kesadaran seseorang dalam menggunakan suatu media. Di media sosial banyak sekali kasus yang disampaikan melalui media sosial. Para konten kreator atau bisa disebut sebagai selebgram atau juga seleb TikTok. Akhir-akhir ini TikTok dapat menonjol di kalangan masyarakat dari anak kecil hingga orang dewasa. Lina Mukerji yaitu seorang konten kreator dari Indonesia yang memiliki banyak pengikut di TikToknya. Lina sendiri memiliki 5 akun TikTok, yang salah satu akunnya bernama @linamukerji yang memiliki 298,9 ribu pengikut. Mungkin untuk hari ini bertambah pengikutnya. Jumlah like yang mencapai 4,5 juta dalam video konten-konten yang dibuatnya. Lina biasanya mengusung tema budaya India dalam konten-konten yang dibuatnya. Lina Mukerji juga sering traveling ke India, dari mulai berbelanja hingga kulineran. Media digital menyebarkan informasi, memfasilitasi komunikasi, dan membentuk opini publik. Mulai dari media sosial hingga platform berita online, media digital memberikan akses cepat dan luas terhadap beragam informasi. Media digital mengacu pada bentuk media yang menggunakan teknologi digital untuk mengirimkan dan mendistribusikan informasi, termasuk platform seperti internet, media sosial, situs web, podcast, dan aplikasi. Media digital memungkinkan produksi, distribusi, dan konsumsi konten secara elektronik, memfasilitasi interaksi antar pengguna, dan menyediakan informasi yang cepat dan global. Salah satu media sosial yaitu TikTok yang lagi marak pada masa-masa saat ini, yaitu sebuah aplikasi jejaring sosial atau platform video musik yang memungkinkan penggunanya bebas untuk mengekspresikan dirinya seperti membuat, mengedit, serta berbagi video pendek dengan durasi maksimal 10 menit. Pengguna TikTok sendiri
diambil dari data Indonesia ID menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 2 dengan pengguna TikTok terbanyak di dunia hingga mencapai 109,9 juta pengguna. Setelah mengenal aplikasi TikTok, kita juga mengenali apa itu public figure. Public figure adalah seorang yang dikenal luas di masyarakat, biasanya karena kesuksesannya di bidang tertentu seperti politik, hiburan, olahraga, bisnis, atau influencer. Public figure dapat mempengaruhi opini publik dengan sering sekali menarik perhatian media. Keterlibatan public figure dalam isu-isu sosial atau politik dapat memberikan dampak dan signifikan karena banyak orang-orang yang mengikuti dan memperhatikan aktivitas dan pandangan mereka, salah satunya seorang konten kreator. Setelah mengenal public figure, kita juga mengenal apa itu konten. Konten sebenarnya mengacu pada sebuah informasi yang dapat diakses melalui media sosial atau perangkat elektronik. Hal ini memungkinkan penyampaian informasi secara berurutan dan beragam platform media sosial seperti internet, televisi, CD, audio, bahkan smartphone digunakan untuk mengkomunikasikan konten. Isi yang terdapat pada platform media sosial dapat memiliki sifat positif maupun negatif. Namun, terdapat kecenderungan untuk memiliki lebih banyak konten dari nilai negatif daripada nilai positif. Khususnya dalam konteks ini, diharapkan bahwa remaja dapat menghasilkan gagasan untuk konten media sosial memiliki dampak positif, terutama dengan memiliki orientasi edukasi. Penistaan agama mengacu pada tindakan atau pernyataan yang dianggap menghina atau mencemarkan nilai-nilai agama tertentu. Hal ini dapat berupa penghinaan terhadap ajaran agama, simbol, dan tokoh. Persepsi terhadap penistaan agama berbeda-beda tergantung pada keyakinan dan nilai-nilai masyarakat. Penistaan agama dilandasi dengan sikap toleransi. Toleransi merupakan sikap dan perilaku yang saling menghormati dan menerima perbedaan keyakinan, budaya, dan juga pandangan hidup. Hal itu mencakup kemampuan untuk hidup bersama orang-orang yang berbeda pemahaman dan latar belakang tanpa menghakimi atau memaksakan pandangan seseorang. Toleransi adalah elemen kunci dalam membangun masyarakat yang beragam dan inklusif. Pentingnya untuk diingat bahwa kebebasan berekspresi juga harus diimbangi dengan tanggung jawab, menghormati perbedaan, menghindari rasa sakit hati, serta ketegangan antar umat beragama. Pada kasus Lina Mukherjee, beliau dikenakan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi 1. Setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun penjara. Yang kedua, dalam hal penghinaan dilakukan secara tertulis atau melalui media elektronik dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 tahun penjara. Syarat menjadi tersangka dalam pasal 156A KUHP. 1. Pelaku dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang kedua, perbuatan dilakukan di muka umum atau melalui media tertulis atau elektronik. Pasal tersebut juga tercantum dalam dekret Presiden Soekarno yang dijalankan oleh Presiden Soeharto, yakni Dekret Presiden Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa seorang Lina Mukherjee telah melanggar pasal-pasal yang telah ditetapkan di Indonesia. Beliau dengan sadar melakukan penistaan agama di dalam kontennya yang berisi memakan babi dengan diawali bacaan bismillah. Dalam menangani kasus penistaan agama memerlukan pendekatan yang cermat dan seimbang. Sistem hukum harus ditetapkan secara adil dan transparan. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai toleransi dan menghargai perbedaan agama dapat ditingkatkan, mendorong dialog antar agama, melibatkan pemuka agama,
dan menciptakan ruang saling pengertian dapat membantu mengurangi ketegangan di masyarakat dan mencegah penistaan agama. Indonesia memiliki konstitusi yang menjamin warga Indonesia memiliki hak untuk menganut dan menjalankan agama serta kepercayaannya. Jaminan ini secara tegas tertuang dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal tersebut berisi kebebasan beragama atau keyakinan, merupakan salah satu ketentuan hak asasi manusia yang diartikulasikan dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Solusi yang dapat diambil dari penistaan agama yang sering menimbulkan ketegangan dan konflik sosial, hal ini dapat dilakukan melalui kampanye yang mempromosikan dialog dan pemahaman antar agama dibandingkan mempromosikan penistaan agama. Upayanya untuk meningkatkan toleransi, menghargai perbedaan agama, dan membangun rasa saling pengertian lebih bermanfaat dalam memperkuat kerukunan antar agama dalam masyarakat. Dalam kasus penistaan agama dari konten kreator Lina Mukherjee, Lina telah resmi menjadi tersangka karena mengunggah konten makan babi diawali dengan bacaan bismillah yang jelas sadar telah melanggar ketentuan hukum. Lina dikenakan pasal 45 ayat 2 Junto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan divonis 2 tahun penjara. Dalam dakwaan tersebut telah sesuai dengan kasus penistaan agama di Indonesia. Sebagai masyarakat yang beragama juga berkeyakinan tidak luput dengan saling menghargai agama masing-masing. Pentingnya untuk kita selalu menggunakan sikap toleransi, baiknya untuk kita selalu menghargai hak asasi orang, menghargai pilihan masing-masing. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari kasus Lina Mukherjee yaitu kita berharap para public figure dapat memilih konten-konten yang lebih baik dan bermanfaat karena dunia maya harus dipenuhi dengan hal-hal yang positif, yang mendidik dan menyenangkan. Di dunia maya memang sangat kejam akan konten-konten yang diunggah oleh para public figure. Baiknya kita juga dapat menyaring informasi-informasi baik benarnya atau hanya hoax semata. Bentuk kampanye dari sikap toleransi dapat memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan perilaku masyarakat. Kampanye ini dapat mencakup tentang penyuluhan, acara sosial, dan materi edukasi yang mendorong pemahaman terhadap perbedaan budaya, agama, dan latar belakang lainnya. Hal tersebut melibatkan remaja dalam kegiatan dalam mempromosikan dialog dan penghormatan terhadap keberagaman juga bisa menjadi bagian efektif dari kampanye tersebut. Kampanye ini juga dapat disampaikan melalui materi yang berupa pengertian toleransi, menjelaskan definisi dan pentingnya memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan. Yang kedua, keberagaman budaya, agama, dan latar belakang, serta menghargai keanekaragaman. Yang ketiga, dialog antar budaya, mendorong komunikasi terbuka dan dialog yang membangun pemahaman antar individu dari latar belakang yang berbeda. Yang keempat, respect, mengajarkan nilai menghormati hak dan kebebasan individu tanpa memandang perbedaan. Yang kelima, kesetaraan, yaitu menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua orang. Yang keenam, yaitu stigma dan stereotip, menyadarkan bahwa akan bahaya membuat asumsi dan stereotip terhadap sekelompok tertentu, serta mengajak untuk mengatasi stigma. Yang ketujuh, yaitu kasus kontemporer, menggunakan contoh-contoh kasus nyata yang menunjukkan pentingnya sikap toleransi dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu aktivitas praktis, melibatkan peserta dalam aktivitas yang mempromosikan toleransi seperti diskusi kelompok, permainan peran, atau proyek kolaboratif. Salah satunya menggunakan media digital, memainkan peran penting dalam mempromosikan toleransi. Hal ini dapat dilakukan melalui platform sosial,
blog, podcast, dan video untuk menyebarkan peran positif tentang keberagaman, dialog antar budaya, dan pentingnya menghormati perbedaan. Melalui konten yang mendidik dan inspiratif, memperdalam pemahaman khalayak khususnya para remaja sehingga dapat mendukung terbentuknya sikap toleran dan positif. Mari kita sebagai generasi muda dapat lebih mengembangkan sikap toleransi kita, menyuarakan sikap kepedulian kita di dalam media digital. Dengan begitu, kita sudah berkontribusi dan mengembangkan bahkan mengenalkan keberagaman di Indonesia melalui media sosial. Gunakan media sosial dengan kebutuhan sesuai dengan konten positif, mendidik, dan juga menyenangkan. Demikian penjelasan kasus dari saya, semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.